Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga juga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama saya, Ibu Penti Febriani, di mata pelajaran ekonomi. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu silahkan kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Materi yang akan Ibu bahas di pertemuan kali ini ialah mengenai sistem upah dan pengangguran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik anak-anak, gimana? Presensinya sudah diisi? Langsung saja ke materi ya. Disimak dan diperhatikan baik-baik. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, terlebih dahulu di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran di pertemuan kali ini. Melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa itu sistem upah dan sistem pembayaran upah di Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, serta cara mengatasi pengangguran itu sendiri. Kita mulai saja ke pembahasan ya. Seperti yang sudah tadi disebutkan di tujuan, kalian harus mengetahui apa itu sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Yang selanjutnya itu ada sistem pembayaran upah di Indonesia. Sistem pembayaran upah di Indonesia itu tergantung pada berbagai kondisi, antara lain ada permintaan dan penawaran tenaga kerja, ada kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja, dan ada upah minimum. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar dari permintaannya, upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Jika penawaran lebih kecil daripada permintaannya, maka upah akan cenderung naik. Seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Yang selanjutnya itu ada upah minimum. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, maka diberlakukan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota. Lanjut saja ya ke pembahasan yang selanjutnya itu mengenai pengangguran. Sebelum lebih jauh, kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja penduduk berusia 15 hingga 64 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang dikatakan sedang mencari kerja, contohnya itu seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya, yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Setelah kalian mengetahui pengertian dari pengangguran, selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran itu terbagi menjadi dua. Ada menurut faktor terjadinya dan menurut lama waktu kerja. Yang pertama, menurut faktor terjadinya itu ada 4 pengangguran. Ada pengangguran siklis, ada pengangguran struktural, ada pengangguran friksional, dan ada pengangguran musiman. Sedangkan menurut lama waktu kerja itu
Ada pengangguran terbuka, setelah menganggur, dan pengangguran terselubung. Yang selanjutnya itu ada dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Ada menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi, ada meningkatkan biaya sosial, ada menurunkan aktivitas perekonomian, ada menurunkan penerimaan negara. Selanjutnya itu ada menurunkan tingkat keterampilan, serta kegiatan distribusi yang kurang lancar. Yang pertama itu ada menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Orang yang menganggur tidak akan menghasilkan barang maupun jasa. Maka dari itu, semakin banyak orang yang tidak bekerja, maka produk domestik bruto atau PDB yang dihasilkan akan semakin menurun. PDB yang menurun akan mengakibatkan turunnya pendapatan per kapita serta pertumbuhan ekonomi. Selain hal itu, disebabkan juga karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas output tersebut, sehingga dapat menurunkan pendapatan per kapita suatu negara. Yang kedua itu ada meningkatkan biaya sosial. Pengangguran juga dapat menyebabkan meningkatnya biaya sosial. Karena apa nih? Kenapa sih pengangguran itu menyebabkan meningkatnya biaya sosial? Yang pertama itu karena banyaknya masyarakat yang diwajibkan untuk membayar biaya-biaya seperti perawatan pasien, biaya pengobatan akibat meningkatnya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, biaya keamanan serta renovasi dan pemulihan beberapa tempat akibat kerusuhan dan demonstrasi yang dipicu oleh kecemburuan dan ketidakpuasan sosial para penganggur. Yang ketiga itu ada menurunnya aktivitas perekonomian. Pengangguran juga dapat menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun bisa menyebabkan turunnya permintaan terhadap suatu barang maupun jasa. Hal ini mengakibatkan para investor dan pengusaha tidak semangat untuk melakukan pendirian dan pelurusan industri baru, sehingga aktivitas perekonomian semakin menurun. Yang keempat itu ada menurunkan penerimaan negara. Orang yang tidak bekerja atau menganggur tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak adanya pendapatan yang dimiliki. Hal itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, maka akan semakin turun pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan atau PPh. Yang selanjutnya itu ada menurunkan tingkat keterampilan. Dengan menganggur, maka tingkat keterampilan seseorang akan menurun juga. Jadi semakin lama menganggur, maka semakin turun pula tingkat keterampilan seseorang. Yang terakhir itu ada kegiatan distribusi yang kurang lancar. Apabila output yang dihasilkan oleh suatu entitas kualitasnya rendah, maka barang tersebut akan laku di pasaran, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sampai sini dapat dipahami? Yang terakhir itu ada cara-cara mengatasi pengangguran. Banyak sekali cara nih di Indonesia untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama itu ada membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kedua itu ada meningkatkan peredaran modal. Yang ketiga ada menempatkan mencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan. Yang keempat itu melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Yang kelima itu ada penyuluhan di masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan perekonomian. Dan yang terakhir itu ada training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja. Baik, yang pertama itu ada membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan meningkatnya lowongan kerja, maka akan semakin banyak sekali para pencari kerja yang akan datang melamar. Maka bila lowongan pekerjaan banyak, bisa lebih memberikan peluang bagi para pencari kerja untuk diterima. Yang kedua, ada meningkatkan peredaran modal usaha sehingga jumlah tenaga kerja dapat bertambah. Yang ketiga itu ada menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai dengan kemampuan. Ini bisa dimulai sejak proses rekrutmen sampai penempatan.
Pemerataan pekerja di berbagai bagian akan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan dan para pekerja juga lebih cepat mengerjakannya, sehingga membuat efektivitas pekerja dan tidak akan ada pengangguran hanya karena salah penempatan. Yang keempat, ada melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Seringkali banyak yang bilang kalau membuka usaha sendiri itu membutuhkan modal. Padahal saat ini dengan digitalisasi banyak yang tanpa modal hanya menggunakan online. Selain itu, dengan mengerahkan pekerjaan membuat usaha atau proyek karya sendiri yang sesuai dengan person dan keahlian pekerja, akan membuat pekerja lebih nyaman berwirausaha. Hal ini akan sangat mengurangi angka pengangguran. Apalagi sekarang, dengan segala sesuatu yang online, semua orang bisa menunjukkan kreativitas masing-masing. Bila pekerja sudah merasa nyaman dengan apa yang dilakukan, maka ini akan mudah untuk diatasi bersama-sama. Yang kelima itu ada penyuluhan di masyarakat tentang teknologi dan hubungannya dengan perekonomian. Banyak orang menganggap pengangguran yang terjadi adalah kewajiban pemerintah untuk mengatasinya. Padahal sebenarnya dalam diri pencari kerja atau pekerja keras harus lebih mengerti tentang mengatur keuangan atau teknologi yang semakin marak digunakan saat ini. Yang terakhir itu ada training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja. Para pekerja haruslah menjadi yang terbaik untuk melakukan pekerjaannya. Keahlian yang dimiliki harus diasah sedemikian rupa agar dapat dipergunakan baik untuk tempat dia bekerja atau perusahaan. Hal ini harus selalu menjadi komitmen agar sumber daya manusia menjadi optimal. Karena itulah keahlian melakukan training dan pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan masing-masing. Nah, baik, jadi di pertemuan kali ini dapat Ibu simpulkan ya, pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Selain itu, kompetensi pencari kerja juga tidak sesuai dengan pasar kerja. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu rasa untuk materi ketenaga kerjaan ini dicukupkan ya. Apabila ada yang tidak dimengerti atau ingin ditanyakan, boleh menghubungi Ibu melalui WhatsApp grup ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.